Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di Dokter TVRI Bengkulu bersama kita sehat tentunya, dan kita masih membahas tentang gondongan paroritis dengan Dokter Putri Santri tentunya untuk di kesempatan hari ini. Kita kembali tentunya dokter, silakan dengan penjelasan selanjutnya kembali untuk yang namanya gondongan parotitis gitu. Kita lanjut ke pemeriksaan ya. Tadi kita sudah lakukan, pertama kita lakukan wawancara medis, ditanyain dari dulu diagnosa pasiennya, juga ya kan. Iya, ditanyain orang tuanya. Kita lanjutkan ke pemeriksaan secara fisik. Kalau pemeriksaan fisik ini dari dia datang biasanya kita ukur berat badan, tinggi badan, kemudian frekuensi nafas, frekuensi nadi, suhu. Nah, jadi yang jadi clue-nya nanti biasanya adalah suhu ya. Suhunya demam, bisa demam yang subfebris aja 37-an ke atas, atau demamnya tinggi juga bisa 38 ke atas ya. Kemudian kita lihat keadaan umum. Jadi penting juga untuk seorang dokter itu untuk melihat keadaan umum. Pasiennya ini terlihat aktif atau udah kelihatan lemes ya. Ternyata biasanya bervariasi, bisa saja aktif, bisa saja tampak sakit berat. Kemudian yang paling penting kita lihat adalah pembengkakan parotis di belakang mandibula. Jadi nanti kita kayak di gambar ini ya, dokternya sama pasiennya, kita akan lihat yang mana yang bengkak nak, gitu kan, di mana, di kanan kiri kah atau di satu saja kah. Nanti kan kita lihat penyebabnya, nanti clue-nya dari satu atau dua kayak gitu. Nah, nanti kita bengkak, lihat bengkaknya merah atau enggak ya, ditekan nyeri atau enggak, lehernya nyeri atau enggak ya. Terus kalau nelan sakit atau enggak ya. Takutnya ternyata bengkaknya di bagian leher ternyata bukan penyakit itu, penyakit tiroid kah, bisa juga ya. Ini tadi parotitis bakterial terdapat sekret burulen bila dilakukan pemijatan dari arah posterior ke anterior pada penyakit autoimun mengeluarkan bongkahan kristal kuning kecil. Oke, jadi kalau dia parotitis bakterial biasanya ada kayak sekret warnanya kuning yang menunjukkan bahwa itu ada infeksi bakteri. Kemudian kalau dia parotitis mumps itu ada demam, nyeri kepala, mialgia, malaise tuh kayak lemes gitu. Kemudian anoreksia tuh kalau makan agak berkurang nafsu makannya. Kenapa? Karena kalau nelan dia sakit, kalau dia minum dia sakit. Nah, ini terjadi bisa rekuren saat dewasa ya. Ini tadi yang saya bilang pemeriksaan penunjang. Kalau dibutuhkan biasanya akan dilakukan pengecatan gram. Pengecatan gram ini untuk lihat bakterinya, gram positif, gram negatif, dan dilihat tes resistensi antibiotik. Nah, ini ya untuk pemirsa di rumah, kalau kita minum antibiotik tanpa indikasi, tanpa tidak sesuai dengan kebutuhan, tidak sesuai dengan dosis, sakitnya karena virus, minumnya antibiotik, akan terjadi yang namanya resistensi antibiotik. Apa sih resistensi antibiotik itu? Resistensi antibiotik itu adalah ketika tubuh kita itu sudah tidak berespon lagi terhadap antibiotik. Biasanya kita mulai antibiotik antibiotik yang paling umum terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya tidak sembuh dengan antibiotik A, naik lagi. Tapi kalau kita sudah keseringan konsumsi antibiotik, nanti suatu saat kita benar-benar butuh, antibiotik itu udah nggak bisa bekerja lagi di tubuh kita, ya. Nanti kalau kita ada infeksi karena batuk kah, karena apa, nanti kita akan susah ya untuk mengobatinya karena sudah resisten. Antibiotiknya tuh udah nggak mempan lagi sama bakteri-bakteri. Oke, terus ada dicek anti SSA, SSB ini untuk autoimun. Kemudian ada peningkatan kadar amilase serum. Oke, ini sebenarnya pemeriksaan penunjang yang canggih ya, yang advance dan tidak terlalu dibutuhkan untuk penyakit ini. Bisa kita tegakkan dari anamnesis dan pemeriksaan fisik saja. Ada pemeriksaan radiologi, bisa di USG ya, kalau di rumah sakit bisa di CT scan, MRI. Cuma kalau biasanya kita nggak lakuin ini ya. Terus ada juga pemeriksaan histopatologi. Histopatologi ini kayak diambil sedikit dari yang bengkak, dibuka, kemudian pakai jarum yang halus diambil jaringannya, terus kita lihat di bawah mikroskop ini benar atau enggak parotitis atau ada keganasan yang lain. Ini jarang sekali ya kita lakukan pemeriksaan penunjang karena sudah cukup dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik saja. Dan ini juga memakan biaya pastinya.
Nah, ini ya yang ditanyain tadi, tata laksananya apa sih dok? Apa sih yang bisa kita lakukan kalau anak kita atau keluarga kita terkena parotitis ini? Yang pertama bisa kompres hangat ya, kompres hangat untuk ngurangin bengkaknya. Nah ini tapi harus massage dipijat sedikit perlahan dari posterior ke anterior, itu artinya dari belakang ke depan. Cuma ini tidak terlalu kita sarankan ya, kalau misalnya tidak terlalu paham caranya tidak usah. Yang paling penting adalah sebenarnya ini hidrasi, minum air putih yang banyak untuk kan nanti kalau kita terkenanya itu kelenjar saliva, kelenjar air liur. Jadi kita harus minum yang banyak ya untuk bisa meningkatkan produksi saliva kita. Memang agak nyeri ya kalau nyeri. Bertolak belakang ya kan, karena kalau minum itu terasa sakit gitu. Ya cuma memang itu kita harus banyak menghidrasi diri, menghidrasi orang tersebut. NSAID ini aslinya non steroid anti inflamasi, ini anti peradangan. Anti peradangan ini bisa kita resepkan, nanti dokter yang ngeresepin obatnya ya kalau dibutuhkan. Contohnya kayak paracetamol, ibuprofen, itu biasanya kita resepkan kalau memang perlu ya. Bolehkah beli di luar? Sebenarnya kalau beli di luar itu, kalau saya ya, kalau sekadar beli paracetamol untuk ngurangin demamnya boleh ya. Cuma tetap balik lagi, kalau anak-anak biasanya kan ada hitungan dosisnya. Hitungan dosis itu tidak bisa sembarangan, harus cukup. Jangan sampai nanti dosisnya kurang. Kalau dosisnya kurang kan percuma, dia nggak akan sembuh, nggak kena gitu. Kalau misalnya dosisnya berlebih itu berbahaya juga ya. Jadi harus hati-hati untuk pembelian obat di luaran ya dokter ya. Nggak bisa melarang ya, karena memang di apotek juga dijualnya bebas. Iya betul. Tidak bisa melarang, dan memang kadang orang memang stok untuk obat demam di rumah. Cuma itu tadi perlu diperhatikan secara dosis, penggunaan. Kalau ragu silakan bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian bila ada purulent discharge atau tadi ya yang kayak nanah yang keluar saat pemijatan tadi, maka kita akan swab kayak swab COVID dulu ya, untuk diberikan terapi antibiotik karena biasanya ini disebabkan karena bakteri. Oke dokter, kita akan jeda iklan lagi dokter. Baik pemirsa, kita akan jeda iklan dulu, tentunya tetap bersama kami di Dokter Kita TVRI Bengkulu, bersama Kita Sehat.